Susan terlahir di antara 8 bersaudara pada tahun 1954 di New York. Darah kriminal sepertinya telah mengalir di dalam keluarganya. Pamannya kerap kali menghabisi para wanita setelah memuaskan nafsunya secara paksa. Susan sendiri diketahui selalu mendapatkan tindakan tak senonoh sejak masih kecil. Memasuki awal 1970, Susan menikah dengan seorang pria yang bernama James. Dari pernikahannya, Susan melahirkan sepasang anak. Sayangnya, suami Susan turut melakukan tindakan tak senonoh pada putri mereka. Pada tahun 1990, keluarga Susan pindah ke Houston. Di sana, Susan bekerja sebagai security. 3 tahun kemudian, Susan mulai berselingkuh dengan seorang pengusaha di bidang keamanan bernama Carmine Basso. Dari situlah Susan mengadopsi nama Basso menjadi nama tengahnya, meskipun mereka tidak pernah menikah, hingga Carmine meninggal pada tahun 1997. Susan diketahui tidak pernah bercerai dari suaminya, namun tidak diketahui secara pasti keberadaan suaminya, hingga memasuki tahun 1998, di mana Susan bertemu dengan seorang pria yang memiliki keterbelakangan mental. Pria itu bernama Louis Musso yang telah berusia 58 tahun. Kecerdasan Louis hanya setara anak yang berusia 7 tahun. Louis yang sempat menikah dan memiliki seorang putra diketahui hidup sendirian setelah istrinya meninggal karena kanker. Hal itu menjadikan dia sebagai target yang mudah bagi Susan. Oleh sebab itu, Susan berhasil merayunya dan mengajaknya untuk tinggal bersama dengan dijanjikan sebuah pernikahan. Louis segera mempercayai Susan dan pindah ke rumahnya. Susan rupanya membuka asuransi jiwa atas nama Louis dan akan mendapatkan uang sebesar $65.000 jika Louis meninggal secara mengenaskan. Susan juga merekayasa surat wasiat Louis yang menyatakan kalau semua hartanya akan diberikan pada Susan. Ketika Louis sudah tinggal bersama dengan Susan, dia mulai sulit untuk dihubungi oleh sahabatnya yang bernama Baker. Baker yang selama ini mengurus keuangan Louis seketika merasa curiga ketika setiap teleponnya selalu diambil alih oleh Susan. Bahkan lama-kelamaan, Louis tidak diizinkan untuk berbicara langsung dengan Baker. Baker yang curiga sempat berusaha meminta bantuan kepada pihak berwajib di Texas. Tapi sayangnya, hal buruk lebih dulu terjadi kepada Louis setelah 16 hari tinggal bersama dengan Susan. Di bulan Agustus 1998, Susan memulai sandiwaranya dengan menelepon teman-temannya dan menghubungi polisi. Dia beralasan kalau Louis telah pergi melarikan diri bersama wanita Meksiko. Ketika polisi mendatangi apartemen Susan, tidak ditemukan keberadaan Louis. Tapi, petugas mendapatkan banyak jejak dari kekerasan yang diterima oleh Louis. Di antaranya terdapat tongkat baseball, baju, dan spray yang berlumuran dengan cairan merah. Ketika ditanyakan, putra Susan yang bernama James segera mengakui semuanya. Rupanya, Susan, putranya James, teman Susan yang bernama Bernice, kedua anak Bernice yang bernama Craig dan Hope, serta tunangan Hope yang bernama Terence, telah bersama-sama menyakiti Louis selama berjam-jam. Mereka mendaratkan tongkat baseball pada tubuhnya, mencabutnya menggunakan ban pinggang, menggunakan rokok, dan bahkan menendangnya. Susan yang ketika itu berbobot hampir 140 kg juga turut melompat ke atas tubuh Louis. Dari semua kekejian yang diterimanya, Louis mendapatkan 17 luka di kepala, 28 luka di punggung, 14 tulang rusuknya patah, tengkoraknya retak, tulang lehernya retak, 2 ruas tulang belakangnya terkilir, dan memar di sekujur tubuhnya. Saat Louis tengah sekarat, mereka memandikan tubuhnya di dalam bathtub yang telah diisi oleh cairan pembersih dan pemutih. Lalu, tubuh Louis digosok menggunakan sikat kawat. Louis yang sudah tidak dapat menahan semua siksaan itu, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Jasadnya kemudian dipakaikan baju dan dibuang ke sebuah taman. Atas tindakan jahat mereka, Susan mendapatkan hukuman mati.
Lalu putranya James mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Bernice divonis penjara selama 80 tahun, sedangkan putranya Craig mendapatkan hukuman penjara selama 60 tahun. Hope hanya mendapatkan hukuman penjara selama 20 tahun, sebab dia maju bersaksi untuk melawan Susan. Sedangkan tunangannya Terence dipenjara seumur hidupnya. Setelah menunggu eksekusi selama 15 tahun, Susan akhirnya mendapatkan suntikan mati pada tanggal 5 Februari 2014. Ketika obat pentobarbital disuntikan kepadanya, Susan sempat mendengkur selama beberapa kali sebelum nafasnya perlahan melemah dan berhenti untuk selamanya. 11 menit setelah disuntik, Susan dinyatakan meninggal. Kematiannya terbilang jauh lebih mudah dibanding dengan apa yang diterima oleh Louis. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.